Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kanthi nyebut asmane Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Di dalam video kali ini kita akan mencoba sedikit mengulas atau membedah mengapa orang-orang yang cenderung berlaku spiritual itu cenderung mereka mengasingkan diri. Itu bisa mereka melakukan pengasingan diri itu dengan cara pergi ke gua-gua, pergi ke gunung, pergi ke dekat sungai, pergi ke pantai, dan lain sebagainya. Apa sebenarnya alasan yang melandasi mereka pergi ke tempat-tempat yang kita anggap itu justru mistik ketika berada di malam hari? Alasannya tidak lain itu bukan karena mereka menginginkan suatu ilmu dan meminta kepada penunggu-penunggu yang ada di sana, itu bukan, teman-teman. Mereka meminta kepada penunggu gua, penunggu sungai, penunggu laut, itu bukan. Tapi mereka itu adalah mencari tempat yang dimana tempatnya itu bisa menenangkan diri kita atau menenangkan diri mereka yang menjalankan hal tersebut. Ketika mereka sudah mendapatkan ketenangan, mendapatkan keheningan secara lahir batin, inilah kecenderungan ilmu-ilmu yang mereka hajatkan itu lebih mudah merasuk ke dalam diri manusia. Wahyu, petunjuk itu lebih mudah mereka dapatkan. Bahkan hal-hal ini juga dicontohkan oleh para nabi dan para rasul. Sebut saja Nabi Musa yang mengasingkan diri ke Bukit Tursina. Sebut saja Nabi Muhammad yang mengasingkan diri ke Gua Hiro. Itu adalah contoh-contoh yang dilakukan oleh para nabi. Belum lagi contoh-contoh yang dilakukan oleh para wali. Contohnya adalah wali yang sering kita sebut sebagai salah satu wali terkenal atau wali terkemuka di tanah Jawa, yaitu Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo melakukan pengasingan diri di tepi sungai. Itu adalah cara yang diwejangkan oleh Sunan Bonang agar sebenarnya spiritual dari Sunan Kalijogo itu terbuka terlebih dahulu. Hatinya lebih tenang, tidak nafsu terhadap apa yang dinamakan keduniaan. Sebenarnya itu. Tapi karena dalam suatu cerita itu sampai kelewatan, sampai tidak dijemput hingga akhirnya berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, ceritanya kan seperti itu. Tapi kenapa Sunan Kalijogo ini kuat? Itulah istimewanya ketika orang melakukan suatu tirakat, teman-teman. Ini bukan hal yang mustahil, bukan hal yang di luar nalar manusia. Secara sains ya, secara biologi ya, secara fisika ya. Mungkin di dalam tubuh manusia itu tidak akan mampu bertahan lebih dari seminggu tanpa makan, tanpa minum. Tapi kenyataannya Allah mencontohkan sendiri di dalam kisah Ashabul Kahfi. Pemuda-pemuda yang ketika itu dikejar musuh lalu beristirahat di dalam gua untuk menghindari kejaran musuh hingga lamanya beratus-ratus tahun. Nyatanya mereka masih hidup. Hingga akhirnya mereka turun ke pasar untuk membeli sesuatu dan diketahui bahwa uang yang mereka keluarkan adalah uang kuno, uang sudah dimiliki oleh nenek moyang mereka. Itu adalah contoh realistis yang diterangkan Allah di dalam Al-Quran. Sebagai apa? Sebagai pembelajaran bahwa ada hal-hal yang unik, yang di luar akal manusia, di luar kodrat manusia, yang sebenarnya bisa didapatkan oleh manusia-manusia tersebut. Dengan alasan apa? Dengan alasan tertentu. Bahkan ada contoh lain ketika istananya Ratu Bilqis dipindah oleh bala tentaranya Sulaiman hanya dengan kedipan mata. Ini adalah contoh
yang sebenarnya di luar nalar. Kenapa seperti itu? Ini adalah hal-hal yang sebenarnya mungkin harus kita ketahui, harus kita telaah lebih dalam. Ketika hal itu aja bisa dilakukan, istana sebesar itu bisa dipindah. Bagaimana dengan hanya ada pemindahan benda-benda asing ke dalam tubuh manusia yang biasa disebut santet itu? Bagaimana ada orang menyembuhkan secara spiritual? Ada. Ini sebenarnya bukan tanpa alasan, teman-teman. Sebenarnya semua itu memiliki dasar. Dan Allah berkata, kun fayakun. Jika Allah berkehendak, maka terjadilah. Ini adalah hal-hal yang bersifat spiritual, bersifat mistik kalau kita bisa menyebutnya seperti itu. Tapi kemistikan ini jangan lantas kita gunakan kepada hal-hal yang merugikan diri kita atau orang lain. Kita mencoba menjaga kemistikan ini. Kenapa orang ketika ngomong itu mulutnya mudah untuk dikabulkan Allah? Ya karena ada spiritual yang mereka jalankan. Ada keramat yang mereka lakukan, mereka miliki. Mungkin mereka berpuasa, mungkin mereka mengamalkan suatu zikiran dan lain sebagainya. Bukankah orang yang berpuasa itu mulutnya itu cenderung berbisa, seperti mulutnya harimau misalnya. Mereka mulutnya ditakuti karena dia kalau makan itu tidak setiap hari. Mereka kalau makan itu mungkin seminggu sekali atau 1 bulan sekali, seperti itu. Apa pelajaran yang kita bisa petik kali ini adalah, teman-teman, orang yang berspiritual, bertirakat mengasingkan diri itu jangan terus kita menjudge mereka itu syirik, mereka itu musyrik dan lain sebagainya. Jangan terus menganggap seperti itu, karena hal-hal tersebut itu telah diajarkan oleh para wali terdahulu, para nabi terdahulu. Yang perlu kita telisik adalah apa yang mereka hasilkan dari kegiatan yang mereka lakukan itu. Dan ketika mereka turun dari pengasingan, mereka cenderungnya menjadi orang baik atau justru orang yang kurang baik. Ini yang perlu kita lihat. Mungkin ketika mereka turun itu mereka menjadi orang spiritual yang tugasnya itu membantu orang lain, menyembuhkan orang lain. Bisa saja seperti itu. Akan tetapi jika teman-teman, kita kan bukan wali ya teman-teman, kita bukan nabi. Jika teman-teman memang ingin menjalankan hal seperti itu, saya sarankan, saya tidak memaksa teman-teman itu harus begini dan begitu. Saya sarankan teman-teman itu memiliki seorang guru spiritual atau orang yang bisa memantau keadaan kita. Alasannya sederhana. Kalau jalan kita salah atau jalur kita salah atau niat kita salah, itu seorang guru itu bisa meluruskan agar apa yang kita hajatkan lebih mudah tercapai, apa yang kita inginkan lebih mudah tercapai, apa yang kita lakukan itu tidak salah sasaran, itu saja. Seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.